Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita telah memasuki malam pada bulan Ramadan yang ke-14. Dan hingga kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT berupa iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga kita masih dapat berjumpa untuk mengikuti kegiatan salat tarawih pada malam hari ini. Kami akan menginformasikan penceramah dan imam salat tarawih dalam pelaksanaan kegiatan tarawih pada malam hari ini. Insya Allah penceramah sekaligus imam akan dilaksanakan oleh Al-Ustadz Sabar Siswoyo MA. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk merapatkan dan meluruskan saf saat salat akan dilaksanakan. Dan kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi atau telepon, dimohon untuk dinonaktifkan atau mengaktifkan mode silent demi menjaga kekhusyuan dan ketenangan salat tarawih pada malam hari ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Sabar Siswoyo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan melaksanakan ibadah salat Isya secara berjamaah, dan kenikmatan berbuka puasa, di mana bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, atau kama qala Rasulullah sallallahu. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia sedang berbuka, dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Insyaallah termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk menyusun kekuatan dalam rangka untuk memenangkan Islam dan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 104, yang ini menjadi dasar pondasi berdirinya Muhammadiyah oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Wal takum minkum ummatun yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini, hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tiga tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah mengajak kepada kebaikan. Ya. Dan dalam ayat ini sebelumnya diperintahkan untuk membuat sebuah kelompok. Hendaklah ada segolongan umat. Wal takum minkum ummatun. Yang mana satu kelompok tersebut itu tujuannya apa? Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Artinya kalau kita mengajak orang kepada kebaikan hanya dengan diri sendiri, hanya dengan mengandalkan kemampuan kita, maka akan terbatas hasil dan kemampuan yang bisa kita lakukan. Tapi ketika kita mengajak manusia dengan adanya organisasi, adanya
lembaga yang kuat, adanya DKM yang teratur, ya, kepengurusannya rapi, adanya majelis ulama ataupun lembaga-lembaga yang lainnya yang itu akan membawa kepada kebaikan, mengajak kepada yang baik. Kemudian juga memerintahkan kepada yang ma'ruf. Jadi yang pertama mengajak kepada kebaikan, ini tingkatan yang pertama. Yang itu orang semua bisa. Ngajak untuk ke sholat, ngajak untuk ke masjid. Tapi yang lebih berat lagi adalah ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Memerintahkan kepada yang ma'ruf ini biasanya dia mampu ketika sudah ada anggota yang solid dalam kepemimpinannya. Ya seperti kita viral di Jawa Barat ya, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, ketika memerintahkan untuk menghancurkan, merombak kota wisata di Puncak, itu dengan cepat terlaksana. Walaupun biayanya 40 miliar, yang itu katanya akan digantikan oleh Pemda Jawa Barat. Tapi kemaslahatan ini ingin diwujudkan supaya apa? Supaya tidak banjir di sekitar Puncak dan juga sampai ke Bogor, Depok dan seterusnya. Maka hadirin jemaah sekalian, ketika kita akan memerintahkan kepada seorang kepada kebaikan, maka membutuhkan di situ adanya sebuah perkumpulan yang solid, yang sudah teratur, sudah tertata rapi, sudah dibina dengan baik, sudah dikader dengan baik. Maka itu bisa mewujudkan kebaikan-kebaikan yang banyak dengan yang cara yang terbaik, dan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Maka dalam ayat tadi diakhiri dengan wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Tingkatan yang ketiga yang berat lagi adalah wa yanhal munkar, mencegah dari kemungkaran. Nah, ini kemungkaran yang sudah terstruktur, yang sudah gerakannya mendunia, bahkan ya mendunia atau ya secara nasional, itu akan sulit dihentikan kecuali orang-orang yang memiliki kekuasaan. Ya seperti judi online yang menjadi pelaku ya atau yang mengikuti judi online itu orang Indonesia, tapi operatornya ada di luar negeri, sistemnya ada di luar negeri. Itu kan sudah sifatnya internasional, gerakan internasional untuk bagaimana menjadikan kaum muslimin ikut judi online, yang akhirnya ujung-ujungnya menjadi stres, bahkan ada yang bunuh diri ya. Karena hadirin jemaah sekalian, ternyata kalau ikut judi online itu sudah ada sistemnya, tidak akan mungkin menang ya. Kami ada anak muda pasien ruqyah, dia sudah kena habis dana sekitar 80 juta ya, dari ikut judi online. Jadi pernah dia menang sekali dapat 40 juta, tapi di dunia maya ya. Jadi dia sudah dapat poin begitu ya. Tapi belum dicairkan, dibisik-bisikin lagi, ayo pasang lagi supaya dapat lagi. Ternyata setelah itu baru tidak pernah menang lagi. Jadi diiming menangnya sampai 1 kali, tapi setelah itu terus dihabisin hartanya ya, karena mengikuti program dari judi online tersebut. Mencegah kemungkaran yang tersebut seperti ini itu membutuhkan kekuatan. Adanya barisan yang kuat, adanya berbagai macam potensi, adanya dari segi media yang kemudian akan mengajak orang supaya meninggalkan dari perjudian, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan berbagai macam ya seperti sekarang yang banyak korupsi ya. Itu butuh ya, ada juga yang butuhnya sistem media. Bagaimana agar masyarakat dipahamkan akan hal itu. Maka teman-teman sekalian yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk membuat upaya untuk menyatukan umat. Ya, menyatukan umat sebagaimana Nabi sallallahu digambarkan dalam Al-Qur'an, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainakum. Muhammad adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya, asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum,
dan mereka memiliki kasih sayang di antara mereka. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah orang-orang yang memiliki kasih sayang kuat dengan sahabat yang lain, dan mereka ditakuti oleh orang kafir karena mereka memiliki kekuatan yang besar. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Fikih An-Nasr wa Tamkin yang ditulis oleh Dr. Ali As-Salabi, beliau menyebutkan bahwa beberapa kemenangan-kemenangan yang sudah didapatkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Kisah Nabi Musa alaihissalam yang bisa mengalahkan Fir'aun, ya, kisah Talut yang mengalahkan Bani Israel, yang mengalahkan musuh-musuhnya. Kemudian kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa menundukkan musuh-musuhnya dengan menggunakan kekuatan dari bangsa jin, dan juga menundukkan jin-jin untuk menjadi tentaranya dan menguasai berbagai macam wilayah dengan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku kekuasaan, kerajaan yang tidak akan dimiliki setelahku, kerajaan yang sama denganku. Ya. Ini bagaimana optimis yang luar biasa dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, sampai sekarang tidak ada yang menyamai dengan Nabi Sulaiman. Ya, karena memang doanya sudah dikabulkan oleh Allah. Ya. Kita sebutkan salah satunya saja, misalnya Nabi Sulaiman menguasai jin, ya, bangsa jin, bangsa binatang, ya, bisa berbicara dengan bahasa semut, bisa berbicara dengan bahasa binatang, dan dalam Bidayah wan Nihayah atau dalam kisah Al-Anbiya, ya, kisah para nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, menyebutkan bahwa isi Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah 1000, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan 100. Ya, itu kan tidak ada yang sampai sekarang sebanyak itu, ya. Dan tentu ini adalah syariat yang saat itu memang dibolehkan, ya. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa kita perlu untuk membentuk, ya, kekuatan seperti itu? Karena di sana nanti akan ada beberapa tujuan-tujuan yang harus kita wujudkan. Mewujudkan masyarakat yang Islami, ya. Di sini kita alhamdulillah ada spanduknya Kampung Ramadan, ya, Masya Allah. Ini untuk mensuasanakan suasana Ramadan yang banyak sekarang dilupakan oleh saudara kita kaum muslimin. Menganggapnya bulan Ramadan dengan luar bulan Ramadan sama saja. Yang tadinya penuh sekarang sudah mulai berkurang, ya. Dan itu perlu untuk kita memang buat syiar-syiar seperti itu. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan ciri dari ketakwaan dalam hati. Syiar-syiar yang kita bisa wujudkan dengan membuat suasana bahagia untuk anak-anak yang berpuasa, ya. Syiar-syiar agar masyarakat tersuasanakan, terkondisikan bahwa ini bulan suci, bulan Ramadan. Ini adalah hal yang perlu kita wujudkan bersama. Ketika kita sudah memiliki kekuatan besar, maka bisa juga mencegah amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian juga akan bisa membentuk daulah al-Islamiyah, negara yang berdasarkan dengan asas-asas Islam. Walaupun tentu di negeri kita ini berdasarkan cita-cita dari pendiri kita dan asas yang telah disepakati adalah berdasarkan Pancasila. Tapi Pancasila itu juga adalah bagian dari intisari yang ada dalam Al-Quran berkenaan dengan siyasatid dunya wa hirasatid din. Bagaimana mengatur dunia dan menjaga agama. Di dalam politik Islam kita bisa melihat bahwa berpolitik itu adalah tujuannya apa? Untuk menjaga agama ini agar terjaga dengan baik, dan juga untuk mengatur dunia agar dunia bisa dijaga dengan baik. Kemudian apa tujuannya berikutnya adalah untuk memudahkan dakwah.
Ya. Dakwah di jalan Allah itu membutuhkan kekuatan. Ya, para ustadz yang datang dari jauh, kita butuh biayain mereka. Ketika kita dalam majelis taklim seperti ini, kita butuh suasana yang kondusif. Ya, alhamdulillah ada AC, ada ruangannya, karpetnya begitu ya. Jadi bikin betah di masjid. Ini adalah bagian dari bagaimana kita berupaya untuk menyebarkan dakwah. Jangan sampai tempat-tempat diskotik, tempat-tempat mal-mal itu lebih menyenangkan, khususnya di kalangan anak muda dibandingkan di masjid. Ya, tentu memang perbedaannya ya ada ya. Tetapi kita yang harus kita pahamkan bahwa bagaimana suasana kita ibadah di masjid itu bisa betah lama, bisa kemudian semangat. Karena kalau kita tidak atur dengan baik, tidak manage dengan baik, ini akan sulit untuk kita wujudkan. Maka kita bersyukur pada Allah SWT ketika ada pengurus DKM yang dengan ikhlas, dengan berjuang mati-matian untuk bagaimana agar masjid bisa makmur. Dan inilah ciri dari orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhirnya akan makmurkan masjid-masjid Allah. Sudah ada rekomendasi dari Allah, tazkiyah dari Allah. Kalau kita ingin mencari orang yang baik, carilah orang yang ada di masjid. Maka ketika Syekh Al-Jazairi, beliau yang menulis kitab Minhajul Muslim, beliau ketika mencari mantu itu di Masjid Nabawi, itu cari yang pertama kali datang di masjid. Dia ketika dilihat beberapa hari, ini orang ini selalu pertama di Masjid Nabawi, dia langsung ditawarkan untuk menikah dengan putrinya. Luar biasa. Karena apa? Allah sudah merekomendasi bahwa mereka lah yang termasuk beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kita mencari di tempat-tempat yang selain masjid, tidak ada jaminan dari Allah. Maka hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, membangunkan masjid Allah itu membutuhkan kekuatan. Kita padukan potensi-potensi dari remaja, dari masyarakat, ada yang memiliki harta yang lebih, ayo kita kondisikan untuk membantu kemakmuran masjid. Ada yang memiliki ilmu yang luas, ayo kita ajarkan ilmunya di masjid. Diawali dari masjid gerakan ya, dari masjid-masjid yang ada di negeri kita, insyaallah nanti akan terwujud masyarakat yang islami. Dan insyaallah dengan itu insyaallah kita akan memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga Allah akan didapatkan oleh hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertakwa adalah dengan sesuai dengan amal-amal ibadah yang dia bisa wujudkan, amal-amal saleh yang bisa dia wujudkan, tentu dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin amal saleh kita banyak, semakin banyak kontribusinya untuk perjuangan Islam dan kaum muslimin, maka semakin Allah tingkatkan derajat di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Adil, Allah tidak akan salah memberikan balasan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang beramal saleh, dan itu adalah dengan keadilan dan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.